Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Masdiani, NIM 105 dari kelompok 5 dengan tema konsep kepemilikan menurut akuntansi syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan konsep kepemilikan dalam Islam. Pertama yaitu mengenai pengertian kepemilikan. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Secara terminologi, kepemilikan adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Menurut ulama, kepemilikan adalah kepemilikan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap yang dimiliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Jadi dapat disimpulkan, kepemilikan adalah penguasaan manusia atas harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya selama tidak ada aturan syarak yang melarangnya. Kemudian yaitu konsep kepemilikan dalam Islam. Pandangan Islam dalam konteks kegiatan ekonomi mencakup pembahasan bagaimana cara memiliki kekayaan dan bagaimana cara memanfaatkan kekayaan tersebut. Pembahasan pertama muncul karena dengan dimilikinya kekayaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan manusia akan berusaha mendapatkan harta kekayaan dengan tenaga yang dimilikinya. Islam juga membahas secara jelas bagaimana cara memanfaatkan kekayaan apabila sudah dimiliki oleh seseorang, sehingga Islam melarang pemanfaatan kekayaan tersebut untuk berfoya-foya seperti minum khamar, berbelanja berlebih-lebihan, dan sebagainya. Kemudian yaitu prinsip kepemilikan. Yang pertama, pemanfaatan harta benda harus secara terus-menerus. Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki. Penggunaan harta benda secara berfaedah. Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain. Memiliki harta benda yang sah. Penggunaan harta benda tidak dengan cara yang boros atau serakah. Penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya. Yang terakhir yaitu penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam. Macam-macam kepemilikan dalam Islam. Yang pertama yaitu al-milk at-tam atau kepemilikan sempurna terhadap barang dan juga manfaat. Contohnya, dia memiliki motor. Dia mempunyai hak milik dan berhak memanfaatkan motor tersebut seperti untuk bekerja, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu al-milk an-naqis atau kepemilikan tidak sempurna, atau seseorang hanya memiliki dari manfaatnya saja atau barangnya saja. Yang ketiga yaitu kepemilikan individu. Maksudnya yaitu harta yang dimiliki seseorang dengan cara yang sah dan memiliki hak manfaat dari harta tersebut. Yang keempat yaitu kepemilikan umum. Masyarakat memiliki hak untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta. Contohnya sungai. Sungai bisa dimanfaatkan untuk banyak orang. Bisa digunakan untuk mandi, mencuci motor, mencuci baju, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kepemilikan negara. Maksudnya adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum, tetapi pengelolaannya menjadi wewenang negara. Contohnya yaitu jalan. Kemudian yang terakhir yaitu pembagian harta menurut boleh tidaknya dimiliki. Yang pertama, harta yang tidak dapat dimiliki dan hak miliki orang lain. Maksudnya yaitu tidak boleh dimiliki individu karena bermanfaat bagi masyarakat luas. Contohnya jembatan, taman kota, jalan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan ketentuan syariat. Maksudnya yaitu harta yang diperoleh jika seseorang termasuk dalam kelompok yang berhak menerima. Contohnya warisan. Yang ketiga yaitu harta yang dapat dimiliki dan dihak milikkan kepada orang lain. Harta di sini yang dimaksud adalah harta pribadi yang bisa diperjualbelikan. Sekian materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.